Cerita dibuka di Fukuoka, Jepang, di mana pada saat itu terlihat para VIP sedang menikmati pemutaran film sebelum acara utama dimulai. Setelah film berakhir, MC menyambut tamu dan para wanita tawanan dibawa ke hadapan mereka untuk dilelang. Seorang wanita asal Rusia menjadi objek lelang, sementara para VIP menyalakan laser sebagai tanda ikut serta. Dari kejauhan Kim Do-gi diam-diam memantau situasi. Ketika wanita itu terjual dan hendak dibawa pembelinya, Do-gi muncul bertopeng menyerang para penjaga. Choi Kyung-go dan Park Jin-eon melempar bom asap, memungkinkan para tawanan melarikan diri. An Go-un muncul dengan sepeda motor, sementara Do-gi melumpuhkan seluruh pengawal hingga tersisa sang MC, yang tanpa sengaja menjatuhkan topeng Do-gi dan langsung dipukulnya. Alur lalu mundur ke masa lalu, memperlihatkan Yuniso, salah satu tawanan. Ia berusaha kabur dengan memanjat dan memecahkan kaca, lalu melarikan diri hingga terpojok di tebing laut. Dalam keputusasaan, Iso melompat ke laut. Ia terdampar di pantai dan sempat menghubungi nomor di selembar kertas dalam botol. Namun sebelum mendapat pertolongan, para pengejar kembali menangkapnya. Di Korea, tim Rainbow Taxi menerima petunjuk tentang Yuniso. Do-gi menyamar sebagai guru untuk menyelidiki sekolahnya dan menemukan bahwa Yuniso terjerat game ilegal berkedok pinjaman online. Dari sinilah terungkap bagaimana Yuniso terjerumus hutang besar akibat bunga mencekik, hingga akhirnya ditawari pekerjaan ke Jepang sebagai pelunasan. Yuniso berangkat sendirian, meninggalkan neneknya yang sakit mata. Menyadari target sebenarnya adalah anak di bawah umur, tim sepakat melakukan misi penyelamatan. Go-un menyamar dengan memainkan game tersebut, hingga berhasil dilacak oleh sindikat dan dibawa ke Jepang. Do-gi dan tim mengikuti dari belakang. Saat sinyal Go-un terputus, Do-gi langsung menerobos gedung dan melumpuhkan para penjaga. Dari salah satu bos, mereka mendapat petunjuk bahwa Yuniso dibawa dengan kendaraan lain. Jejak membawa mereka ke sebuah sasana milik Yakuza. Dengan kecerdikannya, Do-gi memancing keributan hingga bisa masuk ke dalam. Ia ditantang bertarung oleh petarung sumo yang bernama Kagemaya, dan setelah duel sengit, Do-gi berhasil menang. Sikapnya menarik perhatian pemilik Yakuza, Matsuda Kaeta, yang mulai mengamati Do-gi sebagai ancaman. Sementara itu, Yuniso kembali berusaha melawan di tempat penahanan, namun tetap berada dalam bahaya besar. Di sisi lain, kasus pembunuhan para korban mulai diselidiki polisi Jepang dan Interpol, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan manusia dan judi online. Matsuda menyadari kehadiran sosok misterius yang mengacaukan bisnisnya dan memerintahkan anak buahnya bersiap menghadapi Kim Do-gi. Cerita pun bergerak menuju konfrontasi besar antara Rainbow Taxi dan jaringan kejahatan lintas negara yang selama ini bersembunyi di balik game dan perdagangan manusia. Sementara itu, Kim Do-gi memberitahu timnya soal rencana membuka sasana untuk merekrut orang kuat. Namun di perjalanan, mereka sadar sedang diikuti. Setelah Do-gi bermanuver mobil itu berhenti, ternyata pengemudinya adalah Kagemaya petarung yang pernah ia kalahkan. Tak lama kemudian, Do-gi dibawa ke kantor polisi oleh detektif Suzuki Hisashi karena statusnya sebagai sopir taksi Korea di Jepang. Di sana, Michael dari Interpol tertarik pada Do-gi, terutama setelah tahu ia terlibat dalam kasus game ilegal yang membuat banyak orang dari Taiwan dan Hong Kong menghilang. Michael mengungkap bahwa Matsuda Kaeta adalah dalang di balik jaringan ini, dan Kagemaya sebenarnya adalah seorang detektif yang menyamar. Meski ditawari kerjasama, Do-gi menolak dan memilih bergerak dengan caranya sendiri. Kesempatan mendekati Matsuda datang saat Do-gi diundang menemuinya. Pertemuan itu berubah jadi adu kekuatan, namun Do-gi justru membuat Matsuda terkesan. Hubungan mereka berkembang dari permusuhan menjadi relasi saling menguji. Meski Matsuda menawarkan posisi dan wanita ilegal, Do-gi tetap menjaga jarak, hanya berpura-pura masuk ke lingkaran dalam. Sementara itu, tim menemukan bahwa data penting Matsuda tidak tersimpan digital melainkan analog. Kunci utama ada pada Matsuda sendiri. Di sisi lain, mantan Yakuza tua Hoshino mulai terlibat, memicu konflik antara generasi lama dan baru dalam dunia Yakuza. Do-gi lalu menjalankan rencana berlapis, memancing amarah Hoshino terhadap Matsuda, menyusup ke markas judi ilegal sekaligus membuat polisi bergerak. Saat upacara pengangkatan Do-gi sebagai saudara secawan Matsuda berlangsung, kelompok Hoshino menyerbu. Bentrokan besar terjadi hingga polisi turun tangan dan membubarkan semuanya. Kekacauan itu sengaja dirancang Do-gi untuk menghancurkan organisasi Matsuda dari dalam. Dalam pelarian,
Matsuda akhirnya sadar telah dikhianati. Dogi membuka brankasnya dan mengungkap tujuan sebenarnya, menyelamatkan Yuniso agar bisa kembali sekolah. Pertarungan terakhir pun terjadi, hingga Matsuda dilumpuhkan berkat bantuan Interpol. Di saat yang sama, Go-un dan 2 mekanik berhasil mengevakuasi Yuniso. Yuniso akhirnya bertemu kembali dengan Yeji di pantai, keduanya berpelukan penuh haru. Dari kejauhan, Dogi tersenyum melihat akhir perjuangan mereka. Sebagai penutup, Dogi menghajar 2 kurir yang dulu membawa Yuniso, memastikan tak ada korban lain. Sungchul mengungkap bahwa biaya misi telah ditutup dari uang Matsuda. Dengan itu, misi dinyatakan selesai dan keadilan berhasil ditegakkan serta Yuniso kembali dengan selamat. Di episode ketiga, cerita dibuka dengan Park Jeon yang sibuk membersihkan kaca mobil, sementara Chae Kyung santai duduk. Go-un datang menanyakan soal van lama mereka yang belum terjual, karena terlalu banyak kenangan. Ia memperingatkan agar mobil itu segera dilepas, lalu pergi menemui Kim Dogi. Akhirnya mobil didaftarkan untuk dijual, dan Dogi mengantar Go-un ke tempat ujian sertifikasi taksi. Sepanjang perjalanan, Dogi membantu Go-un menghafal materi ujian. Setelah ujian selesai, Go-un menunjukkan lisensi barunya. Dogi memberinya hadiah miniatur taksi pelangi, membuat Go-un terharu. Kini giliran Go-un yang mengantar Dogi pulang. Malamnya, sopir Oh datang ke garasi dan bertemu Sungchul. Ia meminta pinjaman uang $3.000 tunai, namun Sungchul menyarankan menunggu bank buka. Sopir Oh buru-buru pergi karena mendapat panggilan kerja sebagai sopir pengganti, membuat Sungchul merasa curiga. Keesokan harinya, Choi Kyung dan Jeon menemani calon pembeli mobil. Meski mobil itu penuh kenangan, pembeli setuju menambah $1.000. Namun setelah uji coba, mobil tak kunjung kembali hingga malam dan hujan turun, meski mereka masih berharap pembeli akan datang. 2 mekanik meminta bantuan Go-un untuk melacak pembeli mobil tersebut, tapi Go-un menghindar. Sungchul lalu datang, dan di saat bersamaan ia menerima telepon dari sopir Oh yang membatalkan pinjaman. Merasa ada yang janggal, Sungchul meminta alamat sopir Oh dan segera mendatanginya. Di rumah sopir Oh, Jun anaknya menjelaskan bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan saat menjadi sopir pengganti. Sungchul menemukan surat cerai di laci. Saat mencari sopir Oh di rumah sakit, ia menyadari sopir Oh berada di atap dan hendak. Sungchul berhasil menenangkannya, mengingatkan pada istri dan anaknya. Sopir Oh akhirnya mengaku telah ditipu. Ia menceritakan bagaimana dirinya tergiur membeli taksi murah dari dealer Nobles motor milik Byung-jin, yang mengaku pengacara. Dengan tekanan dan manipulasi, sopir Oh menandatangani kontrak tanpa sadar ada klausul jebakan. Belakangan terungkap Byung-jin adalah mantan pelaku tabrak lari. Meski izin taksi pribadi sopir Oh sah, tiba-tiba dicabut dengan alasan kecelakaan saat mabuk, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Plat mobil dicopot, dan dealer menolak bertanggung jawab. Laporan ke polisi dan kantor pemerintahan pun berujung buntu. Tekanan makin berat saat sopir Oh ditagih biaya perbaikan mobil impor sebesar $40.000. Ia mendatangi Byung-jin untuk menuntut kejelasan, namun justru dipermalukan dan disiksa oleh Byung-jin dan pengawalnya, Choi. Saat itulah sopir Oh benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Mendengar semua itu, Go-un marah dan tersentuh. Sopir Oh akhirnya memutuskan untuk membalas dendam. Kim Dogi pun menyalakan mesin taksinya, tanda misi baru dimulai. Tim mengungkap bahwa Nobles Motor adalah dealer licik yang meraup untung tanpa modal dan tanpa risiko. Saat mendatangi dealer, Choi Kyung dan 2 mekanik mengenali logo perusahaan. Manajer Go ternyata adalah pembeli yang dulu membawa kabur mobil mereka. Ketegangan meningkat ketika Byung-jin dan Choi muncul. Sementara itu, Go-un menemukan fakta bahwa mobil impor atas nama sopir Oh telah terlibat tabrak lari dengan biaya sewa fantastis. Dogi bergerak lebih dulu, ia menghadang mobil mewah yang dikendarai 3 pria ugal-ugalan hingga terjadi perkelahian. Dengan mudah, Dogi melumpuhkan mereka semua. Setelah itu, kontrak sopir Oh diperiksa, dan dipastikan tak bisa dibatalkan. Dogi lalu meminta Go-un memilih mobil di Nobles Motor, memulai langkah balasan yang terencana. Di dealer seorang calon pembeli datang mencari mobil pertama untuk istrinya yang sedang hamil. Manajer Go menyambutnya, tanpa sadar bahwa permainan kini mulai berbalik arah. Manajer Yu yang murka lalu melapor bahwa manajer Go telah menemukan target baru yang mudah ditipu. Byung-jin segera menemui calon pembeli tersebut.
Tanpa sadar, si pembeli sudah menandatangani kontrak, lalu tiba-tiba diminta membayar biaya risiko 20.000 won, biaya yang tak tercantum di kontrak. Sebuah lembar tambahan yang tertinggal memicu keributan. Ketika si pembeli menuduh sertifikat pengacara itu palsu, Byung-jin memukulnya dengan kunci Inggris dan menjadikannya kambing hitam, bahkan mengancam istrinya yang sedang hamil. Dari luar, Kim Do-gi menyaksikan semua itu dengan amarah tertahan. Saat si pembeli hendak pergi, sebuah mobil ugal-ugalan hampir menabraknya. Ternyata itu Kim Do-gi yang sedang menyamar. Ia merusak kontrak dengan air, membuat perjanjian itu tak sah dan menyelamatkan si pembeli. Do-gi lalu berpura-pura menjadi pembeli kaya dan langsung membayar tunai. Namun mobil itu mendadak tak bisa direm, bekas banjir. Do-gi berhasil menyelamatkan diri, sementara Byung-jin membawa mobil itu ke bengkel. Dua mekanik memastikan mobil tersebut adalah mobil banjir level 3 yang seharusnya tak boleh dijual. Go-un pun mulai melacak arus keluar masuk kendaraan Nobles Motor. Di sisi lain, Sung-chul menyemangati sopir Oh agar bertahan dan mengurus perpindahan kepemilikan mobil impornya demi melindungi keluarga sopir Oh. Sementara itu, Byung-jin diam-diam membeli mobil-mobil banjir dari tempat rongsokan tanpa asuransi. Do-gi mengikutinya, mencuri dokumen, dan melumpuhkan pemilik rongsok. Bersamaan hal itu, Byung-jin memerintahkan anak buahnya menjahit ulang kantong udara dan mengubah mobil-mobil itu menjadi mobil hantu. Di hotel, Byung-jin memberi nasihat licik soal tabrak lari. Chae Kyung dan Jeon menyusup dan menjatuhkan kamera untuk merekam semuanya. Do-gi pun menyusun rencana besar, berpura-pura jadi pembeli kaya yang kecanduan ganti pacar, dengan membeli puluhan mobil bekas banjir sekaligus. Namun perilaku Do-gi membuat Byung-jin curiga. Ia akhirnya menangkap dan mengikat Do-gi di bengkel. Namun Do-gi membalikan keadaan, menyebut dirinya pembeli sempurna yang menambah komisi untuk setiap mobil. Ia bahkan menyetujui kerjasama pengadaan 100 mobil. Saat lengah Do-gi dengan cepat langsung meloloskan diri. Umpan terakhir dipasang di garasi Sung-chul. Byung-jin tergiur membeli seluruh taksi bekas banjir. Kontrak ditandatangani, tapi Sung-chul menagih biaya tambahan lewat surat terpisah, cara yang sama seperti yang biasa Byung-jin lakukan. Saat Byung-jin sadar ditipu, Do-gi muncul. Perkelahian pecah dan seluruh anak buah Byung-jin dilumpuhkan. Pengejaran brutal terjadi di jalan tol hingga parkiran gelap. Satu persatu, Byung-jin dan anak buahnya dikalahkan. Do-gi membalas perlakuan mereka pada sopir Oh dengan caranya sendiri. Akhirnya, mereka dikurung dalam mobil banjir yang tak terkendali, merasakan ketakutan yang dulu mereka sebabkan. Keesokan paginya, sopir Oh kembali menarik taksi, diantar harapan baru dari anaknya. Kim Do-gi menutup misi. Garasi dibersihkan bersama dan malam itu mereka makan barbeque, bersulang atas keadilan yang akhirnya berhasil mereka ditegakkan. 수고들 많았어요. 수고하셨습니다. Kisah berlanjut dengan dua anak kecil yang sedang bermain di dalam taksi mewah milik Kim Do-gi, membayangkan diri mereka sebagai penumpang kelas atas. Suasana hangat itu beralih ke garasi, tempat Sung-chul dan Maria sibuk menyiapkan makanan untuk makan bersama. Tak lama, Go-eun dan Kim Do-gi tiba menggunakan taksi baru milik Go-un. Sung-chul langsung menegur Go-un karena menyetir terlalu ugal-ugalan. Mereka pun membuka bakul makanan yang dibawa Go-un dan menikmati makan malam bersama. Usai makan, Kim Do-gi berbincang dengan Sung-chul dan memperhatikan tangannya yang tampak cedera. Sung-chul mengaku sudah diperiksa dokter dan diberi resep. Go-un sempat menelepon, khawatir dengan kondisi tangannya. Tak lama kemudian, Sung-chul menerima panggilan dari seorang teman lama bernama Deong-su, yang menagih janji 15 tahun lalu, dan mengatakan sedang menunggu di depan penjara. Sung-chul memutuskan pergi sendiri, namun setibanya di sana, Deong-su tak kunjung muncul. Sementara itu, Go-un mengecek pembaruan pada taksi mewahnya bersama dua mekanik. Mereka memperkenalkan fitur baru berupa tiang radio yang dapat menjulur hingga lantai 3 dan dilengkapi kamera pengintai. Go-un mengejek, bertanya bagaimana jika target berada di lantai 4 di mana hal itu membuat dua mekanik kesal. Tak lama, Sung-chul menelepon Go-un dan meminta bantuan melacak nomor telepon. Hasilnya mengejutkan, nomor tersebut berasal dari telepon umum di panti jompo. Sung-chul pun mendatangi panti jompo itu dan akhirnya bertemu Deong-su. Namun Deong-su tak mengenalinya. Ia bahkan tak ingat pernah menelepon. Perawat menjelaskan bahwa Deong-su mengalami kecelakaan parah dan Alzheimer-nya semakin memburuk. Identitas pelaku kecelakaan tak jelas,
Hanya tercatat riwayat kepindahan, sementara biaya perawatan Deongsu menumpuk. Tanpa ragu Sung Chul bersedia menanggung seluruh biayanya. Dari formulir yang ditinggalkan Deongsu, Sung Chul mengetahui satu hal penting. Deongsu terus mencari anaknya yang bernama Minho yang tak pernah ditemukan. Sung Chul terdiam membacanya. Di sisi lain, Kim Do-gi dan tim kebingungan karena tak bisa menemukan Sung Chul. Go-un juga kehilangan jejaknya. Malam itu, Sung Chul duduk minum di tempat langganannya. Kim Do-gi tiba-tiba muncul, membuatnya terkejut. Tak lama, dua mekanik dan Go-un menyusul. Atas permintaan Go-un, Sung Chul akhirnya menceritakan semuanya. 15 tahun lalu, Sung Chul berjanji akan menjemput Deongsu saat ia bebas dari penjara. Alasan Sung Chul mendirikan layanan taksi mewah pun bermula dari janji itu. Kala itu, Deongsu menghadiri persidangan Im Dong-hyun, pria yang diduga terlibat dalam kematian Minho. Hakim menjatuhkan hukuman hanya 5 bulan penjara. Deongsu marah tak terima anaknya yang tewas, hanya dibalas hukuman ringan. Ia menuntut kejelasan lokasi jasad Minho, namun Dong-hyun bersikeras tak membunuhnya. Dilanda keputusasaan, Deongsu mencoba mengakhiri hidupnya di jembatan. Sung Chul berhasil menghentikannya. Dari situlah, Sung Chul menawarkan satu jalan, tidak menyerah dan mencari kebenaran bersama. Sejak itu Sung Chul membantu mengurus berkas-berkas tuntutan Deongsu, dan mereka rutin bertemu. Mereka menelusuri jejak Minho, ke teman, pelatih, jaksa, hingga pengacara Dong-hyun. Dari data yang akhirnya didapat, terungkap Minho memang dipukuli Dong-hyun, tetapi ada sosok lain di lokasi kejadian. Saat Deongsu mulai kehilangan harapan, ia mengaku bermimpi Minho memintanya berhenti mencari. Sejak itu Deongsu percaya anaknya telah meninggal. Sung Chul berencana menunggu Dong-hyun saat bebas nanti. Ia bahkan menyerahkan kartu layanan taksi mewah sebagai simbol janji balas dendam. Namun di hari pembebasan Dong-hyun, Deongsu tak pernah datang dan menghilang selama bertahun-tahun. Kini Sung Chul menyadari Deongsu masih terjebak di masa lalu. Kim Do-gi menawarkan untuk menyelesaikan semuanya. Semua setuju. Karena kunci kasus ini ada pada data 15 tahun lalu, tim mulai menggali arsip lama dan Kim Do-gi menatap foto Minho dengan serius. Keesokan paginya, Do-gi berolahraga ketika Go-eun menemuinya. Do-gi berkata ia harus bekerja ekstra karena kliennya kini 2 orang. Sementara itu, Deongsu terbangun dan diam-diam keluar, masuk ke ruang kerjanya yang penuh jam. Ia menerima pesan seolah dari Minho, memintanya segera menemukan dirinya. Dalam kondisi linglung, Deongsu hampir tertabrak truk. Sung Chul menegurnya, namun Deongsu tak mengenalnya. Kesadarannya kini hanya bertahan kurang dari 30 menit. Penyelidikan Go-un mengungkap bahwa Minho dan Dong-hyun adalah rekan voli dan pernah berkelahi di ruang ganti. Hukuman Dong-hyun pun dijatuhkan akibat insiden itu. Kim Do-gi kemudian memutar video lama. Dalam rekaman, sosok yang keluar sendirian tampak seperti Minho, namun ada kejanggalan. Di foto, Minho membawa tas di sisi kiri, sedangkan di video, tas berada di kanan dan mereka yakin itu bukan Minho. Misi pun diputuskan dan taksi mewah dinyalakan. Semua naik ke dalamnya dan Kim Do-gi menanyakan lokasi Dong-hyun di mana Go-un mengatakan jika dirinya telah menemukannya. Mereka tiba di gym milik Dong-hyun. Kim Do-gi masuk untuk mengamati situasi, sementara ia meminta Go-un menelusuri sumber uang Dong-hyun. Tak lama, Do-gi melihat Dong-hyun bersiap pergi sambil membawa uang dalam jumlah besar. Dong-hyun kemudian naik ke taksi Kim Do-gi dan dibawa ke sebuah rumah duka. Namun tempat itu terasa janggal. Penjaga melarang Do-gi masuk ke salah satu ruangan, seolah yang dikawal bukan ruang duka biasa. Karena curiga, Do-gi memarkir taksi di dekat bangunan dan mengaktifkan fitur baru buatan 2 mekanik. Antena kamera menjulur hingga lantai 3, memperlihatkan kebenaran, tempat itu adalah lokasi perjudian ilegal, di mana mobil-mobil dijadikan jaminan utang. Go-un menemukan fakta lain. Usai bebas dari penjara, Dong-hyun memang sempat memiliki apartemen studio, namun kini telah digadaikan karena terlilit utang judi. Kim Do-gi pun menyusun rencana untuk memaksa Dong-hyun mengungkap siapa orang yang bersamanya di ruang ganti 15 tahun lalu. Malamnya Dong-hyun kalah berjudi. Ia menemukan sebuah surat misterius di mobilnya, seolah dikirim oleh Minho. Di gym, ia kembali menerima surat serupa dari kotak surat, bahkan bawahannya mengatakan ada penelepon bernama Park Minho. Dong-hyun gelisah. Ia memeriksa CCTV dan menerima pesan dari sosok tak dikenal.
Dalam ketakutan ia pergi ke suatu tempat dan tanpa sadar Kim Do-gi mengikutinya. Dong Hyun tiba di lapangan voli dan menemui Seong-uk. Di sanalah terungkap kebenaran. Seong-uklah yang membunuh Min-ho dan menguburnya. Ia marah karena Dong Hyun kembali mengungkit masa lalu. Kim Do-gi menyaksikan semuanya dan segera mengabari Sung-chul bahwa orang yang bersama Dong Hyun saat itu telah ditemukan. Di sisi lain Deong-su terbangun dari mimpi buruk. Min-ho muncul dengan kepala berlumuran darah. Saat terjaga ingatannya kembali pada Sung-chul, namun wajah Min-ho perlahan menghilang dari ingatannya. Sung-chul berjanji akan membantunya sekali lagi dan menemukan Min-ho. Deong-su menatapnya penuh haru sambil kembali mengucapkan terima kasih. Scene lalu memperlihatkan mimpi Deong-su seminggu sebelum Im Dong-hyun bebas dari penjara. Dalam kondisi setengah sadar, Deong-su mengirim pesan rindu kepada Min-ho, namun Min-ho justru menyuruhnya datang segera. Saat Deong-su bergegas keluar, sebuah truk menabraknya dengan keras hingga ia terluka parah. Sementara itu, Sung-chul menerima kabar dari jaksa bahwa kecelakaan 15 tahun lalu tidak memiliki bukti CCTV dan kasusnya telah ditutup karena tidak ada saksi. Ia terus memikirkan ucapan Deong-su yang mengaku melihat kejadian itu dengan jelas, meski tak mampu mengingat detailnya. Di sisi lain, Sung-chul menahan amarahnya pada Dong Hyun dan mencoba menenangkannya. Dong Hyun meminta maaf, sementara Seong-uk kembali menyerahkan uang dengan alasan persiapan pertandingan voli. Go-un menemukan kejanggalan pada Seong-uk. Ia sebaya dengan Min-ho dan Dong Hyun, karirnya biasa saja, bahkan menjadi pelatih tanpa sertifikasi resmi. Kecurigaan Go-un menguat karena orang yang berbicara dengan Dong Hyun 15 tahun lalu adalah Seong-uk. Mereka pun memulai langkah pertama, terapi finansial, menargetkan Dong Hyun yang kecanduan judi. Kim Do-gi kembali menyusup ke rumah duka, berpura-pura berjudi. Ia hampir ketahuan karena sistem deteksi kamera, namun berhasil keluar dengan akting meyakinkan. Tanpa kamera, rencana sempat buntu, hingga Choi Kyung menunjukkan kemampuannya mengendalikan kartu. Do-gi memutuskan Choi Kyung masuk sebagai pemain ditemani dirinya. Permainan judi makin memanas, Kim Do-gi sengaja kalah, lalu kembali dengan taruhan besar. Pada babak penentuan Dong Hyun menaruh kunci sasananya dan menandatangani kontrak. Ia yakin menang dengan kartu tertinggi, namun Kim Do-gi justru membuka kartu royal dan menang telak. Dong Hyun menuduh kecurangan hingga keributan terjadi, dan Do-gi pergi membawa kontrak serta kunci sasana. Kini sasana resmi berpindah tangan. Dong Hyun murka melihat bannernya diganti, dan nama CEO tertulis Park Min-ho. Ia memohon sasana dikembalikan, lalu menawar untuk menyewa 1 hari demi urusan penting. Kim Do-gi akhirnya mengizinkan dengan bayaran mahal. Lewat kamera pengawas, mereka menemukan ruangan rahasia di balik cermin. Di saat yang sama, Sung-chul datang membawa catatan angka yang ditulis Deong-su. Do-gi menyadari itu adalah nomor plat truk. Sung-chul segera ke rumah sakit, mengingat jam tangan Min-ho sebagai kunci ingatan Deong-su. Malam itu, Deong-su kembali bermimpi. Dengan jam tangan Min-ho, ia akhirnya melihat jelas nomor plat truk. Saat terbangun, ia mengatur jam sesuai angka tersebut. Sung-chul pun bertekad mengambil alih penyelidikan. Kim Do-gi dan Go-un membuka ruangan rahasia menggunakan sandi nomor ponsel Dong Hyun. Di dalam mereka menemukan sistem komputer pengatur taruhan pertandingan voli. Kebenaran terungkap, Dong Hyun bukan penjudi biasa melainkan penyabotase pertandingan bersama Seong-uk. Sementara itu, Sung-chul menelusuri data kendaraan dan terkejut mendapati fakta bahwa saat kecelakaan terjadi, ada 2 pelaku, Seong-uk dan 1 orang lain yang identitasnya masih tersembunyi. Di tempat lain, seorang pria berambut gimbal diam-diam memasuki arena perjudian anjing yang menandakan ancaman baru yang mulai bergerak. Pertandingan perempat final voli berlangsung tegang. Yeon-tae sang libero berulang kali melakukan kesalahan hingga membuat Ji-hun kesal. Namun Seong-uk justru menenangkan tim dan terus memberi dukungan. Seusai pertandingan, Seong-uk mengatakan pada Yeon-tae bahwa Ji-hun sedang dilirik tawaran lain. Ia kembali menyemangati Yeon-tae untuk tampil maksimal di final, bahkan memberinya sejumlah uang. Meski Yeon-tae sempat mengatakan Ji-hun mulai curiga, Seong-uk meyakinkan bahwa semuanya akan ia urus. Yeon-tae pun pergi dengan wajah lega. Keesokan paginya,
Ji-hun diserang orang tak dikenal saat lari pagi. Di rumah sakit, Seong-uk menjenguknya berpura-pura khawatir, lalu memarahinya karena ceroboh sambil memaksa memberikan uang pengobatan. Ternyata Seong-uk lah yang menyuruh orang melukai Ji-hun. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Dong Hyeon dan segera ingin menemuinya. Di sisi lain, Go-eun mengungkap bahwa server judi voli berada di luar negeri dan dilindungi blockchain, hanya bisa diakses dari komputer tertentu. Ia menunjukkan pola tersembunyi. Semakin sedikit yang menang, semakin besar bayarannya, membuktikan pertandingan telah diatur. Saat Go-eun hendak mematikan server, Kim Do-gi menghentikannya karena ingin melacak nama Park Min-ho. Malamnya Dong Hyeon dan Seong-uk bertemu. Seong-uk meluapkan amarah karena sasananya hilang akibat judi dan menuntut semuanya kembali. Setelah pergi, Dong Hyeon kembali berjudi hingga kalah dan putus asa. Saat itulah Kim Do-gi muncul, melempar kontrak dan mengajaknya bermain sekali lagi. Namun Kim Do-gi justru mengembalikan sasana itu, memperkenalkan diri sebagai Park Min-ho, membuat Dong Hyeon terpukul. Dong Hyeon kemudian dipancing hingga pingsan. Saat sadar, ia berada di ruang rahasia sasana bersama Kim Do-gi yang terus memutarbalikkan fakta, membuat Dong Hyeon bingung dan kehilangan kendali. Setelah Kim Do-gi pergi, Dong Hyeon panik melihat panggilan tak terjawab dari Seong-uk. Tak lama, polisi datang ke sasana atas laporan judi ilegal, ternyata Park Jin-eon yang menyamar. Dong Hyeon semakin tertekan ketika melihat banner Kim Do-gi terpajang. Kim Do-gi muncul lagi, terus memainkan psikologinya hingga Dong Hyeon makin emosi. Sementara itu, tim Kim Do-gi menonton ulang pertandingan. Go-eun memastikan Seong Uk memberi instruksi pada Yeon-tae untuk sengaja membuat kesalahan, bahkan ada kategori taruhan cedera. Menjelang pertandingan terakhir musim ini, Kim Do-gi memutuskan mendekati Yeon-tae. Go-eun mulai dengan mendekatinya di kampus, menyadap ponselnya secara diam-diam. Chae-kyung kemudian menaruh buku berisi uang dan catatan pujian tentang bakat Yeon-tae, lengkap dengan kartu nama agen fiktif Lorenzo Kim, agen Liga Euro. Yeon-tae tergoda, mencari informasi sendiri, dan makin yakin setelah menemukan artikel yang sengaja dibuat Go-eun. Kim Do-gi lalu menyamar sebagai Lorenzo Kim, ditemani Park Jin-eon. Yeon-tae melihat langsung agen itu di gedung voli dan berusaha tampil maksimal. Dong Hyeon sempat memergoki Kim Do-gi, namun kembali dipermainkan dengan ancaman polisi dan nama Park Min-ho. Puncaknya, Yeon-tae mengikuti Lorenzo Kim ke restoran Italia. Ia mendengar percakapan tentang pencarian libro potensial, dan makin yakin masa depannya akan berubah. Dari jauh, Go-eun mengamati rencana berjalan sempurna. Kim Do-gi menegaskan, manusia akan meragukan informasi yang diberikan, tapi hampir selalu mempercayai informasi yang mereka temukan sendiri. Seong-uk dan Dong Hyeon makan siang bersama. Seong-uk menyerahkan uang gepokan dan daftar pengaturan pertandingan final esok hari. Situasi berubah saat Kim Do-gi muncul, bersalaman dengan Dong Hyeon dan sengaja melontarkan kata-kata yang membuatnya panik. Dong Hyeon mengusir Kim Do-gi dengan alasan rapat. Namun Kim Do-gi sempat berpura-pura terkejut melihat pelatih terkenal Universitas Jingwang sebelum pergi. Seong-uk marah dan memaksa Dong Hyeon mengungkap rahasia yang disembunyikannya. Di sisi lain, Go-eun memberitahu rekannya bahwa taruhan final akan jauh lebih besar. Dong Hyeon kemudian menelepon Kim Do-gi dan mengajaknya makan malam bersama Seong-uk. Menyadari alamat yang diberikan mencurigakan, Kim Do-gi meminta mobil bekas milik Cheon Guangjin yang tidak terkait banjir. Malamnya Kim Do-gi menuju lokasi namun dicegat beberapa mobil. Ia melarikan diri ke jalur konstruksi, hingga mobilnya diserempet dan dijerat rantai menyebabkan mobilnya terbalik dan meledak. Seong-uk menerima kabar bahwa Kim Do-gi tewas. Dong Hyeon lega dan menyebut nama Park Min-ho, yang justru membuat Seong-uk murka. Namun kenyataannya Kim Do-gi selamat dan bersiap menyerang keesokan hari. Hari final pun tiba. Penonton di situs taruhan Seong-uk menembus 12.000 orang. Seong-uk menyemangati tim. Sementara Yeon-tae bertemu Lorenzo Kim dan mengembalikan buku catatan dan mendapat pujian atas bakatnya. Lorenzo meminta Yeon-tae bermain rapi agar bisa menembus Liga Eropa yang membuat Yeon-tae bertekad tampil maksimal. Yeon-tae bermain serius, membuat Dong Hyeon resah. Dong Hyeon tiba-tiba menerima telepon dari Kim Do-gi dan melihatnya hidup di tribun. Set pertama dimenangkan tim Yeon-tae. Seong-uk memerintahkannya kembali bermain seperti biasa. Namun Yeon-tae menolak dan tetap tampil maksimal demi masa depannya. Akibatnya taruhan Seong-uk merosot dan tim Yeon-tae akhirnya menang.
Usai pertandingan, Yeon Tae mengungkap rekaman ucapan Seong Uk dan memaksanya meminta maaf kepada Park Min Ho yang ternyata hadir di tribun. Dong Hyun mengonfirmasi bahwa Min Ho tidak mati dalam ledakan. Karena panik, Seong Uk mengejar Min Ho hingga ruang ganti, lalu kabur dari dua mekanik yang menyamar sebagai polisi. Ia mengambil sekop dan berlari ke makam Min Ho, menggali kuburnya dan menemukan pakaian Min Ho yang asli. Kim Do-gi menyaksikan semua itu. Seong Uk kemudian menelepon Cheon Guang-jin untuk bertemu. Di waktu yang sama, Sung Chul mengajak Deong-su menikmati senja, mengingatkan bahwa Min Ho selalu menyukai warna langit sore hari. Di episode ke-8 cerita dibuka dengan John Guang-jin yang menonton pertandingan tinju bebas ilegal buatannya, disiarkan melalui situs gelap demi uang. Para petarung bertarung sampai titik hidup dan mati. Namun Guang-jin mendapat kabar bahwa salah satu situs di Korea ditutup. Ia murka karena itu proyek pertamanya dan orang yang bertanggung jawab adalah Seong Uk. Guang-jin menelepon Seong Uk yang sedang berlari ke makam Park Min Ho. Seong Uk menemukan pakaian Min Ho di dalam makam dan segera melaporkannya. Guang-jin kesal dan meminta mereka bertemu setelah ia tiba di Korea. Tak lama kemudian, Guang-jin mendarat di Bandara Korea Selatan. Cerita lalu beralih ke kilas balik 17 tahun sebelumnya. Saat itu Guang-jin baru menjadi sponsor Universitas Jingwang. 2 tahun kemudian, Min Ho tampil gemilang sebagai pemain voli berbakat. Ketika Min Ho melihat sepatu voli, Guang-jin menyuruhnya mengambil, namun Min Ho menolak. Dong Hyun dan Seong Uk datang memilih sepatu, dan Min Ho akhirnya ikut mencoba. Dari kejauhan, Min Ho melihat Guang-jin dan Seong Uk berbincang mencurigakan. Dalam pertandingan berikutnya, Seong Uk sengaja melakukan kesalahan. Usai laga, Min Ho mendengar percakapan Dong Hyun dan Seong Uk di ruang ganti. Ia membaca sesuatu yang membuatnya terkejut dan marah lalu pergi. Di luar, Guang-jin menjemput Min Ho dan membujuknya mengatur pertandingan demi uang dan masa depan ayahnya. Min Ho menolak keras dan berniat melapor ke polisi meski Guang-jin mengancamnya. Min Ho menelepon ayahnya Deong-su yang menyuruhnya mengikuti kata hati. Karena dikuatkan oleh ayahnya, Min Ho menemui Dong Hyun dan meminta dia menjadi saksi. Namun Guang-jin dan Seong Uk tiba-tiba muncul. Karena tawarannya ditolak, Guang-jin memukul Min Ho dengan tongkat dan memaksa Dong Hyun ikut memukulnya. Seong Uk hampir ikut, namun terhenti karena kamera CCTV. Min Ho keluar dengan kondisi pincang dan kepala terluka. Tak lama kemudian, ia ditabrak mobil yang ternyata dikemudikan Guang-jin, hingga membuat Min Ho tewas di tempat. Dong Hyun ketakutan sementara Seong Uk menenangkannya dan menyusun skenario bahwa Min Ho meninggal akibat perkelahian. Mayat Min Ho kemudian dikubur diam-diam dekat makam nenek Guang-jin bersama seragamnya. Dong Hyun akhirnya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Deong-su tak percaya dan menuntut keadilan. Namun Guang-jin justru menikmati penderitaannya. Tak lama kemudian, Deong-su ditabrak truk yang juga diatur oleh Guang-jin dan dinyatakan tewas. Bertahun-tahun kemudian jasad Min Ho ditemukan. Guang-jin datang ke lokasi makam, dengan perasaan kesal lalu pergi. Di sana ia berpapasan dengan Kim Do-gi. Sung Chul mengungkap bahwa ia membantu memakamkan Min Ho, dan yakin kebenaran masa lalu akan terungkap. Kim Do-gi menyadari masih ada satu pelaku lain yang selama ini bersembunyi. Di sisi lain, Seong Uk menemui Guang-jin yang sedang memancing. Saat tali pancing ditarik, ternyata Dong Hyun ada di dalam air. Dong Hyun meminta maaf, namun Guang-jin kembali menenggelamkannya dan memerintahkan Seong Uk mendekat. Dengan nada bercanda namun mengancam, Guang-jin menuntut Seong Uk menjelaskan semuanya sembari bertanya kenapa ia menggali makam Min Ho. Di sisi lain, Sung Chul menerima hasil forensik yang memastikan jasad tersebut benar Park Min Ho. Penyebab kematiannya adalah retakan tengkorak akibat kekerasan dan kecelakaan lalu lintas. Karena ditemukan banyak retakan di tubuhnya, jasad Min Ho dipindahkan ke rumah sakit dan Sung Chul terkejut mendengar fakta itu. Namun di tengah perjalanan, mobil yang membawa jasad Min Ho ditabrak. Pelakunya adalah Guang-jin yang sengaja mencuri jasad itu. Sementara itu, 2 mekanik sedang menyiapkan rumah duka Min Ho ketika mendapat kabar bahwa jasadnya hilang. Sung Chul pun terkejut menerima laporan tersebut dari Chae Kyung. Tak lama kemudian, Go Un datang membawa kabar buruk. Dong Hyun tewas terbakar di sasananya, sementara Seong Uk ditemukan ditenggelamkan. Mereka jelas dibunuh. Pencurian jasad Min Ho dipastikan dilakukan oleh pelaku yang sama dan Deong-su berada dalam bahaya. Benar saja Seong Uk mendatangi Deong-su di panti jompo bersama Guang-jin. Mereka ingin tahu siapa yang membantu Deong-su, namun penyakit Alzheimer membuatnya tak bisa menjawab.
Deongsu akhirnya dibawa pergi, hingga Kim Dogi muncul dan menyerang anak buah Gwang Jin. Ia berhasil menang dan menyelamatkan Deongsu. Deongsu kemudian diamankan di rumah Sung Chul. Go-un mengungkap identitas Gwang Jin sebagai cucu pimpinan Yayasan Jingwang, sekaligus dalang di balik situs ilegal Dong Hyeon. Park Jin-eon menegaskan bahwa jasad Min-ho adalah satu-satunya bukti untuk menjatuhkan Gwang Jin. Mereka pun memutuskan bergerak bersama. Gwang Jin lalu menghubungi Kim Dogi dan mengirimkan alamat pertemuan. Setelah dicek Go-un, lokasi itu ternyata tempat terbengkalai. Kim Dogi tiba di sana sendirian, sebuah sekolah kosong dengan suasana mencekam. Gwang Jin menelponnya dan menyuruh masuk melalui pintu bertanda X. Di dalam Gwang Jin menceritakan masa kecilnya. Ia pernah membunuh temannya, namun keluarganya menutupinya sebagai kecelakaan. Neneknya mengetahui kebenaran dan membangun sekolah itu untuk menguncinya selamanya. Kim Dogi menuntut jasad Min-ho namun Gwang Jin malah mengajak permainan hidup mati. Jika Kim Dogi menang jasad Min-ho dikembalikan. Pertarungan brutal dimulai. Kim Dogi dikepung dan disiarkan langsung di situs gelap internasional. Go-un meretas CCTV, sementara dua mekanik menyusup memasang chip. Kim Dogi bertarung tanpa henti, menumbangkan lawan satu persatu hingga menutup ronde pertama dan kedua. Di ronde terakhir, Kim Dogi mengalahkan penjaga terakhir dengan mudah. Gwang Jin mencoba menyuapnya dengan uang, namun ditolak. Duel mereka pun terjadi. Meski sempat terdesak, Kim Dogi berhasil melumpuhkan Gwang Jin dan menemukan jasad Min-ho. Gwang Jin kembali menawarkan uang agar jasad itu dikremasi, namun Kim Dogi menolaknya. Ia menendang Gwang Jin ke dalam lubang kubur buatannya sendiri. Dengan jam pasir di tangan, Kim Dogi memberi Gwang Jin 3 menit, waktu yang sama seperti ingatan Deongsu tentang anaknya. Pasir pun ditumpahkan mengubur Gwang Jin hidup-hidup. Setelah semuanya berakhir, Deongsu bermimpi bertemu Min-ho di sebuah bukit. Ia meminta maaf karena terlambat menemukannya, namun Min-ho tersenyum dan berkata ia baik-baik saja. Dan tak lama Deongsu pun terbangun dengan tenang. Akhirnya, Kim Dogi mengantar Deongsu dengan taksinya. Di kursi belakang, Deongsu membayangkan Min-ho duduk di sampingnya, menikmati senja terakhir. Kim Dogi melihat senyum di wajah Deongsu, sebuah penutup yang sunyi namun damai. Episode 9 dibuka dengan Park Jin-eon yang sibuk war tiket konser idol K-pop favoritnya. Usahanya gagal ketika Chae-kyung tiba-tiba menelepon hanya untuk menanyakan soal kopi. Jin-eon langsung naik pitam dan menuntut Chae-kyung mengganti semua tiket yang gagal ia dapatkan. Di markas Go-un sempat kebingungan saat seorang perempuan menanyakan Rainbow Rocks. Sung Chul kemudian muncul dan mengaku sebagai pemiliknya. Musik yang baru dibeli diputar, sementara dua mekanik berjoget di luar. Kim Dogi dan Go-un saling menyapa, suasana terlihat santai. Malam harinya, Kim Dogi kembali mengemudi taksi sambil memutar lagu Tell Me Your Wish milik SNSD. Ia menjemput seorang gadis bernama Lee Romi. Romi tampak sangat menikmati lagu itu dan mengaku bercita-cita menjadi idol. Setelah turun di jembatan, Kim Dogi menyadari Romi menghilang. Ia menemukan sepatu dan jaketnya di pinggir jembatan, lalu terjun ke sungai dan berhasil menyelamatkan Romi yang mencoba Romi dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan kekurangan gizi. Catatan yang ia tinggalkan menunjukkan rasa bersalahnya pada anggota grup dan ketakutannya melihat mereka gagal. Go-un mulai curiga Romi bukan sekedar depresi melainkan ditekan. Saat Romi sadar, managernya yang bernama Song memaksa membawanya pulang meski dilarang perawat. Di parkiran Romi ketakutan dan menolak ikut. Manajer Song menamparnya, namun tiba-tiba Kim Dogi datang dan menabraknya dengan taksi, lalu menyelamatkan Romi. Dalam perjalanan, Romi menceritakan masa lalunya. Ia dan sahabatnya yang bernama Ji-an lolos audisi di agensi Yellow Star. Meski harus putus sekolah dan menandatangani kontrak bermasalah dengan biaya besar, mereka tetap setuju demi debut. Romi ditunjuk sebagai leader dan dibawa ke asrama, di mana aturan ketat diberlakukan. Larangan ponsel, kontrol berat badan ekstrim, dan dilarang mengadu pada siapapun. Latihan keras berlangsung berbulan-bulan. Kekerasan fisik, kelaparan, dan tekanan mental menjadi hal biasa. Saat video pre-debut dirilis, mereka kembali dipaksa berlatih lebih keras. Hingga suatu malam, Romi dibawa pergi sendirian oleh manajer Song dengan dalih rekaman. Ia diberi minuman berisi obat tidur dan terbangun di sebuah panggung gelap. Keesokan harinya, Romi diinterogasi CEO Kang Juri dan direktur. Ia dituduh berperilaku buruk, namun sama sekali tak mengingat apapun.
Kang Juri kemudian menunjukkan video Romi pingsan di sebuah bar dan mengancam akan merilisnya jika grup debut. Romi tertekan dan dipaksa diam demi melindungi anggota lain. Gyeongsu mengungkap kebenaran, orang yang membawa Romi ingin menjadikannya kekasih selama setahun sebagai ganti menutup kasus itu. Romi bingung dan terjebak hingga akhirnya memilih kabur karena merasa menghilang lebih baik daripada menghancurkan semua orang. Mendengar cerita Romi, Kim Do-gi dan tim mulai bergerak. Sung Chul dan 2 mekanik menyamar sebagai tim kejaksaan untuk menyita barang di kantor Kang Juri. Dari rekaman video, Go-un menemukan ada 1 orang lain di lokasi yang bernama Gyeongsu. Untuk menyusup lebih dalam, Kim Do-gi menggantikan posisi manajer. Ia berpura-pura melamar kerja dan meyakinkan Kang Juri bahwa ia akan mematuhi semua perintah, bahkan kekerasan sekalipun. Untuk membuktikannya, Kim Do-gi memukul Park Jin-eon tanpa ragu. Kang Juri terkejut, dan Kim Do-gi menjawab singkat. Semua itu dilakukan karena perintah CEO. Kim Do-gi resmi diterima sebagai manajer baru. Gyeongsu memanggilnya untuk menyerahkan jadwal para member dan tugas-tugas dasar. Saat Gyeongsu memanggil CEO Kang Juri dengan nada tak hormat, Kim Do-gi menegurnya agar bersikap sopan. Sikap itu justru membuat Gyeongsu tertawa sinis dan merasa terganggu. Kim Do-gi kemudian menemui Kang Juri yang sedang mengawasi latihan para member. Usai latihan, Kang Juri memarahi mereka karena tidak menatap kamera dan tersenyum. Ia memanggil Sujung ke depan dan menamparnya keras, menegaskan bahwa idol harus selalu tersenyum karena kamera menangkap setiap detail wajah. Kang Juri lalu memperkenalkan Kim Do-gi sebagai manajer baru. Saat Kang Juri hendak pergi, Ji-an menanyakan keberadaan Romi, namun pertanyaan itu diabaikan dan Kang Juri hanya memerintahkan latihan lebih keras sebagai gantinya. Saat rapat internal berlangsung, Kim Do-gi diminta mengisi daya laptop Kang Juri. Diam-diam ia memasang chip untuk diretas Go-un. Ketika proses peretasan hampir selesai, Gyeongsu menyuruh Kim Do-gi menyiapkan mobil. Kim Do-gi menunda sebentar sesuai arahan Go-un, membuat Gyeongsu kesal dan mengadu ke Kang Juri. Setelah peretasan selesai, Kim Do-gi mencabut laptop dan segera pergi menyiapkan mobil membuat Gyeongsu menertawakan kelakuannya. Go-un melaporkan isi laptop tersebut sebagian besar berisi video latihan, rekaman pertunjukan, dan dokumen umum, meski masih ada file yang perlu ditelusuri lebih dalam. Tak lama Kang Juri memanggil Kim Do-gi dan memperingatkannya karena terlalu akrab dengan para member. Ia menunjukkan pulpen penyadap di laci mobil dan melarang Kim Do-gi berbaur atau tersenyum pada para member di mana pelanggaran berarti pemecatan dan Kim Do-gi pun menyanggupinya. Usai latihan, para member menuju asrama. Kedatangan Gyeongsu membuat suasana langsung tegang. Ia marah karena AC belum dinyalakan, dan Kim Do-gi segera menyalakannya. Di asrama, Gyeongsu berjanji membawakan makanan, namun yang dibeli hanya kimbap sederhana. Ia memerintahkan Kim Do-gi menekan para member agar menjaga berat badan dan segera melapor jika Romi muncul. Sikap diam Kim Do-gi membuat Gyeongsu semakin curiga dan marah. Park Jin-eon kemudian melepas alat penyadap agar Kim Do-gi bisa berbicara bebas. Go-un menemukan kontrak eksklusif Elementalis. Setiap member menanggung utang 40 juta won per bulan pasca debut, termasuk biaya pelatihan mental Kang Juri sebesar 3 juta won. Kim Do-gi merasa janggal karena pihak agensi justru tidak berusaha mencari Romi. 2 mekanik juga berhasil melacak lokasi tempat Romi difoto. Kim Do-gi segera menuju lokasi tersebut. Tanpa sengaja ia menimbulkan suara yang membuat Kang Juri mengecek keadaan. Kim Do-gi berusaha kabur, namun Kang Juri mengejarnya hingga keduanya masuk ke ruangan yang sama, mempertemukan mereka secara langsung. Cerita mundur ke tahun 2002, saat Kang Juri bersiap debut sebagai idol. Ia merasakan nyeri hebat di kakinya dan mencoba memberitahu manajernya, namun diabaikan dan tetap dipaksa naik panggung. Panggung ternyata belum siap. Tirai dibuka tutup, lampu padam, hingga seseorang mendorong Kang Juri dari atas panggung. Ia jatuh menancap ke papan berpaku. Kang Juri terbangun pasca operasi dan diberitahu bahwa kakinya mengalami nekrosis jaringan sehingga harus diamputasi. Ia menangis histeris saat menyadari kakinya telah hilang. Mendengar 2 perawat membicarakannya, Kang Juri kehilangan kendali dan salah satu perawat dengan pulpen. Saat dewasa, ia dikenal mengoleksi sepatu hak tinggi mahal di mana hal itu merupakan simbol obsesinya pada apa yang telah hilang. Kembali ke masa kini, Go-un meretas gedung gelap tempat Romi difoto. Kim Do-gi dan 2 mekanik menyusup masuk. Go-un memastikan gedung itu merupakan tempat hiburan dewasa dan meminta Park Jin-eon memanipulasi sekring. Dari hasil peretasan,
Diketahui Kang Juri sedang minum dengan produser Lee. Saat Romi dibahas, Kang Juri memilih fokus pada member yang tersisa dan menyerahkan kartu emas pada sang produser. Keributan kecil membuat Kang Juri curiga, namun Go-eun menyiasatinya dengan meretas sensor lampu hingga berkedip. Kang Juri pergi sementara Kim Do-gi ternyata berada di ruangan yang sama saat Romi difoto dan berhasil keluar dengan aman. Keesokan harinya, Kang Juri mengawasi latihan. Ia menegur Ji-an soal ekspresi wajah dan menekankan bahwa idol harus selalu tersenyum apapun kondisinya. Setelah memberi evaluasi keras pada semua member, Kang Juri memerintahkan mereka beristirahat dan meminta Kim Do-gi mengantarnya. Malamnya Ji-an diam-diam menelepon Romi dan memberi kabar soal debut. Romi memilih tak membalas pesan grup demi menjaga fokus mereka. Sementara itu, Kim Do-gi dan tim masih meragukan hubungan Kang Juri dan Gyeong-su memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Hari debut pun tiba. Di ruang tunggu, Ji-an mendadak pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh Gyeong-su yang tampak santai. Staf panik karena debut terancam batal akibat kurang member. Kim Do-gi bersikeras Elements tetap debut hari itu. Saat gladi resik, Kim Do-gi masuk ke panggung menggantikan Ji-an. Di luar dugaan, ia menari sangat piawai di mana hal itu merupakan hasil pengamatannya selama latihan. Semua terkejut dan tertawa lega. Malamnya, Kim Do-gi dan para member merayakan debut dengan makan bersama. Dari kejauhan, Kang Juri meminta pendapat Gyeong-su dan memutuskan memanggil Kim Do-gi. Kang Juri mempertanyakan makna debut dan menegaskan bahwa emosi tak boleh terlibat. Ia memuji kepatuhan Kim Do-gi, lalu mengujinya secara ekstrim dengan memintanya memukul Ji-an. Kim Do-gi hampir melakukannya, namun Park Jin-eon masuk tepat waktu dan berpura-pura menyerang. Kim Do-gi memukulnya hingga jatuh. Kang Juri menghentikan keributan, mengambil pulpen penyadap, dan mulai mempercayai Kim Do-gi. Park Jin-eon kebingungan mengapa ia justru dipukul. Chae-kyung dan Go-eun mencoba menenangkannya, meski Go-eun malah mendapati Park Jin-eon memakan bungkus burger karena masih syok. Kim Do-gi mengembalikan dompet Kang Juri. Tak lama, sepatu hak tinggi baru datang. Kang Juri memilih sepatu ungu bukan untuk para member melainkan untuk dirinya sendiri. Ia meluapkan kekesalannya. Sejak kecelakaan, orang-orang hanya memandangnya dengan iba di mana hal tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat ia benci. Sementara itu, para member gembira mengetahui debut mereka akan ditayangkan di televisi. Namun Kang Juri menegaskan langkah berikutnya harus dimulai dari Sojung. Mereka menuju klub hiburan dewasa. Seorang hostes menyambut Kang Juri dan mengatakan para VIP telah menunggu, sementara Kim Do-gi dilarang masuk. Di dalam, VIP mengaku ingin mengesankan Kang Juri demi bertemu idol baru. Gyeong-su menayangkan video debut Elements, dan VIP langsung tertarik pada Sojung. Terungkap bahwa Kang Juri berniat menjual para member sebagai hiburan VIP berbayar mahal, dengan pertemuan dijadwalkan akhir pekan. Di luar, produser Lee datang dan memuji Kim Do-gi atas penampilannya bersama Elements. Kang Juri kemudian mengambil tas dari Kim Do-gi dan menyerahkannya pada produser berisi uang tunai. Kim Do-gi yang mendengar percakapan itu semakin murka. Go-eun meledak marah mengetahui latihan para member ternyata bukan demi debut, melainkan untuk hiburan VIP. Ia memutuskan membalas dengan jebakan rapi melalui agensi palsu bernama Yellow Star. Kim Do-gi lalu memperdengarkan rekaman percakapan Kang Juri kepada Romi dan menyerahkan kartu balas dendam. Di sebuah mesin, Romi dihadapkan pada pilihan, tombol merah untuk mundur, biru untuk membalas. Mengingat mimpi mereka menjadi idol, Romi menekan tombol biru. Taksi mewah Kim Do-gi pun melaju untuk misi baru, apapun yang mereka hancurkan, akan dibayar 100 kali lipat. Kang Juri memanipulasi Sojung dengan foto palsu, seperti Romi yang pingsan di klub. Sojung tak mengingat apapun, namun terus ditekan dan diancam hingga dipaksa mengikuti arahan, tidur dengan VIP dan tetap tersenyum seperti saat latihan. Sojung akhirnya mengangguk sambil menangis. Saat Gyeong-su menuju asrama menjemput Sojung, Kim Do-gi berpapasan lalu berbalik. Mobilnya yang telah dimodifikasi, berbaju besi dan turbo, menabrak mobil Gyeong-su hingga terbalik. Kim Do-gi kemudian menuju klub. Di sana, VIP datang, namun Sojung ternyata Chae-kyung yang menyamar, disusul Park Jin-eon dengan penyamaran serupa. Saat VIP hendak keluar, Kim Do-gi menyerang dan memukulnya. Dua mekanik menyuruhnya pergi karena siaran langsung akan dimulai. Siaran pun dimulai. Go-eun menyusupkan rekaman percakapan Kang Juri dengan para VIP ke siaran. Produser panik tak bisa mematikan suara, berlari ke ruang listrik dan tewas tertimpa lampu panggung. Skandal pun meledak,
Kang Juri dikepung wartawan dan kabur. Di apartemennya, Kang Juri mengemas sepatu dan dokumen, namun wartawan ada di mana-mana. Ia naik ke atap dan menelepon Kim Do-gi, yang ternyata sudah menunggunya. Kim Do-gi menyatakan akan menjadikannya bintang dengan dirinya sebagai manajer. Kang Juri membela perbuatannya seperti dulu membela eksploitasi para member. Drone-drone mendekat, memicu trauma Kang Juri. Ia mundur hingga terjatuh. Kim Do-gi sempat meraih tasnya, namun Kang Juri tersenyum, melepaskan genggaman dan menjatuhkan diri dari atap. Akhirnya, Kim Do-gi mengantar Romi kembali ke asrama. Ia menyemangati Romi sebagai leader Elements. Romi disambut Ji-an dan para member dengan pelukan haru. Waktu berlalu, Elements tampil stabil di televisi sebagai grup rookie populer. Di restoran, Kim Do-gi dan tim menyaksikan mereka menari penuh semangat di mana jerih payah mereka terbayar. Cerita ditutup dengan Chae Kyung menyalakan taksi mewah bersiap melaju ke misi berikutnya. 583 운행 시작합니다. Di episode 11 kita diperlihatkan dengan adegan mencurigakan seorang pria membeli banyak ikan dan memasukkannya ke dalam kotak mobil. Namun di sela ikan-ikan itu, tampak tangan manusia. Pria tersebut lalu membawa kantong jenazah, menyanyi dengan tenang, dan menghanyutkannya ke laut. Cerita beralih ke Chae Kyung yang sedang berhayal menjadi Kim Do-gi, membayangkan betapa kerennya hidup sebagai pahlawan. Lamunannya buyar saat Maria muncul tiba-tiba. Maria mengajak Chae Kyung ke rumah sakit dan menceritakan tentang adik angkatnya Park Da-som, yang ditipu saat membeli sarung tangan untuk ayahnya yang kecelakaan. Uang tabungannya $98 habis, dan paket yang datang justru berisi batu bata. Chae Kyung ingin mengganti uang itu, namun Maria menolak, karena Da-som ingin membelinya dengan hasil jerih payah sendiri. Maria meminta bantuan Chae Kyung untuk menemukan pelaku penipuan. Merasa kasusnya ringan, Chae Kyung menggunakan taksi mewah dan menangani semuanya sendiri. Seminggu berlalu, ia menghilang tanpa kabar. Saat akhirnya ditemukan, kondisinya memprihatinkan. Chae Kyung mengaku ikut tertipu hingga kehilangan $5.000. Ia mencoba memancing penipu dengan transaksi langsung, mengirim uang muka berulang kali, namun selalu gagal bertemu. Polisi pun kesulitan melacak karena rekening yang digunakan palsu. Kim Do-gi kemudian meminta nomor resi paket batu bata untuk melacak pengirimnya. Do-gi dan Go-un mendatangi alamat tersebut dan menemukan Yu Min-jung yang mencoba bunuh. Min-jung ternyata korban penipuan yang alamatnya disalahgunakan pelaku. Dalam kondisi hamil besar, Min-jung membeli perlengkapan bayi lewat aplikasi barang bekas, namun malah menerima batu bata dan foto ikan. Saat melapor ke polisi hal tersebut, ternyata tak membuahkan hasil mengingat bukti serta petunjuk yang tidak memadai. Min-jung kemudian mencoba melawan sendiri dengan memperingatkan si pengirim secara daring. Akan tetapi hal itu justru memicu teror di mana data pribadinya disalahgunakan, hingga ponselnya dibanjiri telepon kurir yang terus berdatangan, bahkan pada saat itu ia dituduh sebagai penipu. Jelas tekanan itu menghancurkan hubungannya bersama keluarga. Teror berlanjut hingga Min-jung dipantau diam-diam, bahkan difoto saat ke klinik. Ia diperas 30 juta won dan mengalami pendarahan hebat akibat stres. Dari ceritanya, Go-un menyimpulkan identitas pelaku sepenuhnya palsu, kecuali satu hal, suara yang terekam. Do-gi pun melacak orang yang memotret Min-jung dan menemukan sebuah agen detektif swasta. Dengan paksa Do-gi mendapatkan data klien yang ternyata dimanipulasi menggunakan identitas Chae Kyung. Do-gi menyadari penipuan ini dilakukan secara terorganisir. Go-un lalu memasang umpan dengan unggahan tiket konser palsu grup Elements. Penipu yang memakai nama Raja Pancing akhirnya berhasil terpancing. Karena harus menunjukkan tiket fisik, penipu pada saat itu tanpa sadar membuka lokasi aslinya di mana hal itu membuat posisinya berhasil terlacak. Do-gi memantau pelaku dan menyadari suara orang yang ditemuinya berbeda dengan suara di telepon Min-jung. Setelah tekanan dan ancaman, pelaku mengaku hanya kaki tangan. Suara asli di telepon adalah milik manajer utama mereka, sosok yang tak pernah mereka temui langsung. Episode ditutup dengan adegan pria lain yang kembali berburu korban. Ia menipu seseorang yang menemukan anjing hilang, mengaku sebagai pemiliknya, lalu membawa anjing itu pulang. Di rumahnya terlihat banyak kalung anjing lain, menegaskan bahwa jaringan penipuan ini masih terus berjalan.
Chae-kyung terus menekan salah satu penipu agar memaksa kepala manajer mereka berhenti bekerja. Setelah posisi itu kembali dibuka, Go-eun mengambil alih penyamaran untuk menjebaknya. Ia menjalani proses perekrutan lewat telepon, kepala manajer menolak menunjukkan wajahnya, dan diarahkan ke lokasi tempat jaringan penipu beroperasi. Di sana, Go-eun menerima paket berisi panduan kerja dan laptop, menyadari sejak awal bahwa dirinya diawasi melalui kamera depan. Go-eun mengikuti permainan sambil diam-diam menyiapkan aksinya. Di hadapan anggota lain, ia memperagakan penipuan tiket konser Elements dan berpura-pura menangis saat meminta Dogi mengirim $7.000. Aksinya membuat para penipu kagum, namun kepala manajer segera menyadari uang tidak masuk rekeningnya. Go-eun pun membuka kedok mengejek pengawasan mereka lalu pergi. Tak lama semua laptop mereka terinfeksi virus. Menggunakan data yang ia curi, Go-eun membalas teror dengan memesan makanan dalam jumlah besar ke markas utama, cara yang sama seperti yang dilakukan pelaku pada Minjung. Kepala manajer yang marah kembali menyewa detektif swasta, tanpa sadar Chae-kyung sudah menunggu. Go-eun memancingnya untuk bertemu langsung. Emosi kepala manajer memuncak, ia datang ke lokasi dan langsung disergap. Go-eun dengan mudah melumpuhkannya sebelum Dogi ikut menyusul. Karena wajahnya terlanjur terlihat, kepala manajer menghubungi organisasi di atasnya. Mereka menjanjikan bantuan berupa paket. Saat Dogi menyelidiki rumahnya, ia menemukan barang-barang milik para korban termasuk sarung tangan Dasom. Kepala manajer mencoba membujuk Dogi bergabung dengan iming-iming uang dan sistem penipuan besar. Namun paket yang dikirim organisasi itu ternyata bom. Ledakan menewaskannya, Dogi selamat dengan luka ringan. Truk ikan misterius terlihat meninggalkan lokasi dikendarai pria yang muncul di awal cerita. Di markas, Dogi dan Go-eun menyimpulkan adanya otak besar yang merekrut calon kriminal, menyediakan sistem, lalu melenyapkan mereka jika gagal. Penelusuran plat truk mengarah ke restoran Boga Bahari di Pulau Samhung, bersamaan dengan temuan sumbangan lentera teratai dalam jumlah besar di sebuah kuil di pulau yang sama. Dogi dan Sung-chul berangkat dengan dalih memancing. Di Pulau Samhung suasana terasa dingin dan mencurigakan. Kuil yang mereka datangi kosong tanpa biksu, dan lentera-lentera berisi catatan mirip pembukuan. Seorang polisi tiba-tiba mengusir mereka, anehnya sudah tahu alasan kedatangan mereka. Kecurigaan makin kuat saat seorang pria yang mengaku fotografer tiba-tiba menumpang taksi mereka, dan mengetahui tujuan mereka tanpa diberitahu. Malamnya noda darah mengarah ke penginapan. Pria misterius muncul membawa ikan, dan warga justru menyalahkan Sung-chul karena tak membawa hasil pancing. Keesokan harinya, Go-eun mengungkap identitas kepala manajer yang bernama Kim Woo-jung, mantan napi yang pernah menemui Lee Gi-hyun, pemimpin penipuan perkebunan di Kamboja. Dugaan menguat bahwa Gi-hyun berada di balik operasi ini. Saat truk ikan, fotografer, dan mobil polisi meninggalkan pulau, mereka membagi tugas. Sung-chul tetap memancing, Dogi kembali ke kuil. Di sana Dogi menemukan KTP dan paspor palsu, sistem CCTV yang memantau seluruh pulau, serta petunjuk tentang asosiasi alumni auditor lembaga penelitian dan pelatihan yudisial. Sementara itu, Chae-kyung mengembalikan sarung tangan Dasom. Melihat Dasom menyerahkannya pada sang ayah, Chae-kyung tak kuasa menahan air matanya. Dua reporter terlihat tiba di Pulau Samhaung. Tak lama kemudian, Kim Woo-jung tampak menghafal letak sebuah restoran gukbap. Di sana, penulis Go sedang makan ketika Woo-jung datang dan menunjukkan tas berisi uang kepada Yerim, penjaga kasir. Ia mengaku dikirim Lee Ki-hyun ke pulau itu untuk mengubah hidupnya. Yerim menanggap santai menegaskan tempat itu hanyalah kedai gukbap, dan penulis Go membiarkan percakapan berlalu. Keributan berujung pada Woo-jung ditahan polisi karena mengganggu kedai. Ia bersikeras menyebut nama Lee Ki-hyun, namun polisi mengaku tak mengenalnya. Yerim kemudian menjelaskan kepada penulis Go bahwa Lee Ki-hyun adalah penipu lama yang pernah mereka jebak di Kamboja dan kini mendekam di penjara. Saat penulis Go menelepon Lee Ki-hyun, terkonfirmasi bahwa Woo-jung memang anak buahnya yang ingin diperkenalkan demi mengubah nasib. Penulis Go menjemput Woo-jung dari kantor polisi, mengajaknya makan, lalu memperlihatkan dua reporter yang ditangkap karena menyelidiki pulau. Ancaman tersirat membuat Woo-jung ketakutan. Setelah reporter dibawa pergi, penulis Go kembali bersikap ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Dogi dan Sung-chul memantau truk ikan dari kejauhan.
Go-un membuntuti truk bersama Chae-kyung dan Jin-eon, sementara mobil polisi terlihat mengikuti dari belakang. Sung-chul ditinggal memancing di dermaga sebagai pengalih perhatian. Penulis Go mengatur pengiriman luar negeri di atas kapal. Seorang biksu memberi kode rahasia dan melaporkan pria mencurigakan di kuil. Penulis Go menenangkan situasi dengan menyebutnya hanya sopir taksi. Namun biksu tetap melapor pada Sersan Kim yang kemudian mengajak Sung-chul memancing sambil menaruh kecurigaan. Dogi menyusup ke kuil dan menemukan data kejahatan narapidana, serta sebuah pena milik mantan jaksa. Sementara itu, Go-un dan tim menemukan penulis Go mengunjungi pusat rehabilitasi. Jin-eon menyusup dan mendengar penulis Go mengaku tengah mengumpulkan kisah nyata untuk bahan drama. Di gudang ikan, Go-un mengintip Chel-wung yang membawa kotak panduan kerja bagi calon pekerja luar negeri, hingga keberadaannya disadari. Penulis Go sengaja membiarkan mobilnya diderek untuk menyalin data plat kendaraan. Data itu ia serahkan pada Yerim, yang kemudian menyusun skema kejahatan berbasis data rehabilitasi dan derek. Ketegangan memuncak ketika satu persatu anggota tim Dogi tertangkap. Mereka disekap dalam truk dan dibuat tak sadarkan diri. Penulis Go menyusul Dogi yang ditahan Sersan Kim. Setelah dibebaskan, Dogi diajak makan di kedai gukbap. Penulis Go mengancam akan mempertemukannya dengan rekan-rekannya dalam kondisi hidup atau mati. Sementara itu, Chel-wung menjaga kantong jenazah tempat para anggota tim disekap. Dalam percakapan panjang, Dogi menceritakan riwayat hidupnya yang berliku, dari guru, pekerja web, penyelundup, dukun, pemilik klub malam, hingga narapidana sebelum akhirnya menjadi sopir taksi. Yeri menyadap pembicaraan dan memverifikasi semua pengakuan Dogi. Data yang cocok membuat penulis Go yakin. Akhirnya penulis Go menerima Dogi sebagai sekutu. Ia memerintahkan agar rekan-rekan Dogi dikembalikan dengan selamat, menandai langkah baru dalam permainan berbahaya di Pulau Samhaung. Tak lama kemudian rekan-rekan Dogi dikembalikan dalam keadaan selamat ke tempat penginapan. Mereka mengaku tubuhnya masih sakit dan sempat yakin akan dibuang ke laut oleh orang-orang penulis Go. Sung-chul menambahkan jika itu terjadi, jasad mereka kemungkinan hanyut ke arah utara dan tak akan diselidiki. Mereka terkejut saat mengetahui seorang reporter bernama Bong ternyata selamat dan bersembunyi di Pulau Samhaung. Reporter Bong membawa Dogi dan tim ke tempat persembunyian tanpa CCTV. Ia mengaku telah tinggal di pulau itu selama 6 bulan. Dari rekaman miliknya, terungkap bahwa setiap orang yang datang ke Samhaung hanya punya 2 nasib, menjadi afiliasi atau dibuang ke laut. Bong adalah satu-satunya yang selamat berkat pisau pemberian seniornya Shin Kyung-so yang kemudian dibunuh. Ia memohon Dogi membantu mengungkap jaringan kejahatan cyber internasional yang dikendalikan dari pulau itu. Di sisi lain di kuil, biksu, Yerim, dan penulis Go membahas narapidana yang akan segera bebas serta perluasan jaringan bisnis. Biksu sempat menyarankan agar Dogi dan timnya disingkirkan karena firasat buruk, namun Yerim dan penulis Go menolaknya. Sebagai pengalihan, penulis Go justru meminta biksu makan bersama Dogi untuk membahas modal. Keesokan harinya, biksu menguji Dogi soal dana dan asal-usul uang. Dogi mengaku mendapatkannya dari menipu investor. Ketegangan muncul saat biksu meminta bukti uang, namun Dogi menolak dan menegaskan kesepakatan hanya akan berjalan sesuai kehendaknya. Percakapan terhenti ketika Go-un menelepon. Dogi dan Go-un berpura-pura sebagai sepasang kekasih karena diawasi lewat CCTV. Penulis Go kemudian mengajak Dogi ke dermaga membicarakan bisnis. Ia menjelaskan Pulau Samhaung sebagai harapan terakhir para mantan narapidana dengan sistem afiliasi yang lebih menguntungkan daripada pembunuhan. Dogi memperingatkan risiko jika rahasia pulau terbongkar, namun penulis Go menegaskan aparat justru bisa dibeli. Saat klien tiba, terlihat Lee Ki-hyeon yang baru bebas membawa 2 klien baru. Ketegangan memuncak ketika penulis Go memberi kode pada Chel-yong. Tanpa peringatan 2 klien tersebut di hadapan Dogi dan Lee Ki-hyeon, di mana hal itu menandakan wajah asli bisnis Pulau Samhaung. Scene kembali ke awal saat para klien mengikuti seminar bisnis ilegal. Yerim memulai presentasi sementara Dogi diam-diam merekam menggunakan kacamata. Lee Ki-hyeon membuka tas berisi uang, komitmen modal $1 juta hasil penipuan phishing selama 2 tahun, untuk membuka situs judi daring. Namun Yerim dengan tenang menjelaskan bahwa jumlah itu bahkan tak cukup untuk menyewa kantor, pusat panggilan, biaya bulanan, apalagi perlindungan polisi dan perantara. Dari dalam mobil, Go-un, Gyeonggu,
dan Jin Eon terpaku melihat betapa sistematis dan meyakinkannya presentasi Yerim. Lee Ki-hyun mulai ragu, namun penulis Go menenangkannya dengan menyebut Yerim sebagai pembuat situs terbaik di Asia. Ia bahkan memberikan data premium, membuat Ki-hyun akhirnya menyerahkan uangnya. Masalah muncul ketika dua rekan Ki-hyun menolak menyerahkan modal sebelum mendapat keuntungan. Yerim langsung menghentikan konsultasi. Kedua pria itu justru mengancam akan membongkar kejahatan mereka. Dengan tenang, penulis Go menyuruh mereka keluar untuk merokok. Dogi sempat dimintai bantuan oleh kedua pria itu. Tak lama kemudian, teriakan Ki-hyun memecah suasana, kedua rekannya telah ditebas oleh Chol-wung. Dogi menyaksikan kekejaman penulis Go tanpa mampu berkata apa-apa. Cerita lalu mundur 7 tahun. Terungkap bahwa biksu penjaga kuil sebenarnya pendeta palsu bernama Jo Byok-song, seorang penipu. Bersama Chelmin, ia menjalankan aksinya hingga ditangkap oleh Jaksa Go yang kini dikenal sebagai penulis Go. Jaksa Go menawarkan pilihan, penjara atau kehidupan nyaman dengan tetap melakukan kejahatan di bawah perlindungannya. Byok-song setuju dan bergabung sebagai pendiri perusahaan gelap itu. Jaksa Go kemudian merekrut Yerim di ruang interogasi. Ia memuji kemampuan Yerim meretas dan membangun situs judi. Dengan iming-iming kebebasan dan posisi penting, Yerim akhirnya bergabung. Jaksa Go mengaku bosan menjadi jaksa, muak melihat penjahat yang ia tangkap justru hidup makmur setelah bebas. Mereka pun mendirikan perusahaan di sebuah pulau terpencil dan mengabadikannya dengan foto bersama. Kembali ke masa kini, tim taksi driver menganalisis jaringan kriminal itu. Penulis Go adalah mantan jaksa unit khusus, Sersan Kim polisi korup, Yerim ahli judi daring, Byok-song penipu ulung, dan Chol-wung mantan tentara bayaran. Semua kasus mereka dihentikan oleh penulis Go sebelum ia mundur dari kejaksaan. Dogi menyimpulkan bahwa Samhaung hanyalah pusat distribusi, kejahatan mereka tersebar global lewat sistem waralaba. Reporter Bong muncul membawa rekaman penting. Go-un menyadari server utama mereka sangat terlindungi dan butuh peralatan khusus dari kantor pusat. Rencana pun dibuat, mengulur waktu dengan kekacauan besar. Keesokan harinya, Dogi dan tim berpura-pura sangat antusias mengikuti seminar Yerim. Mereka mengaku uang modal sedang diambil. Penulis Go senang dan bahkan memberi diskon. Namun Sung Chul dan Gyeong-gu memicu keributan soal biaya yang terlalu mahal. Seminar ditutup mendadak. Di luar kuil, tim taksi berpura-pura bertengkar satu sama lain. Dogi bahkan meminta penulis Go membunuh Sung Chul dengan imbalan tambahan. Sung Chul, Go-un, dan lainnya melakukan hal serupa, meminta saling membunuh. Penulis Go mulai stres dan bingung. Sementara itu, penulis Go memutuskan pindah pulau. Lee Ki-hyun telah dibereskan oleh Chol-wung. Tim taksi juga akan disingkirkan setelah uang mereka diambil. Dogi melihat truk ikan dan memastikan Lee Ki-hyun benar-benar telah Ia memperingatkan timnya bahwa mereka berikutnya. Go-un membutuhkan 30-40 menit untuk meretas server. Dogi lalu memancing penulis Go dengan tas palsu berisi uang, sementara Sung Chul mengalihkan Byok-song di kedai gukbap. Gyeong-gu dan Jin Eon mengulur waktu Yerim dengan permainan kartu. Go-un akhirnya berhasil meretas server dan menyebarkan data premium ke seluruh klien. Kekacauan pun terjadi. Dogi menurunkan penulis Go di tengah jalan. Yerim menemukan laptopnya ditinggal dan seorang staf terikat. Dan pada saat itu Sersan Kim mulai bergerak. Di kuil, Chol-wung memergoki Go-un dan hampir membunuhnya. Dogi datang tepat waktu dan melumpuhkan Chol-wung dengan suntikan bius, dan pada saat itu mereka langsung pergi kabur. Penulis Go tiba dan menemukan server telah diretas. Karena panik ia mengambil senjata, menyadari kerajaan kejahatannya mulai runtuh. Sementara itu, tim Rainbow Taxi dibuat kebingungan oleh asap tebal yang muncul di pulau. Ternyata, itu ulah reporter Bong yang sengaja membakar kantor Sersan Kim dan menghancurkan laptop Yerim menggunakan mesin uap. Tak lama kemudian, Kim Dogi dan Go-un kembali menemui tim. Di tengah pembicaraan, Dogi mendapat panggilan dari penulis Go yang mempertanyakan alasan Dogi nekat bertindak tanpa keuntungan apapun. Dogi dengan tegas menjawab bahwa semua itu ia lakukan karena kepeduliannya terhadap para korban. Mendengar jawaban tersebut penulis Go murka. Ia langsung menekan sirine darurat dan memperingatkan Dogi bahwa kematiannya sudah dekat. Sirine menggema di seluruh pulau, memicu anak buah penulis Go untuk bersenjata dan mengejar tim taksi.
Rainbow taksi segera melarikan diri, namun Sersan Kim sempat mencoba menembak sebelum akhirnya tertabrak oleh taksi Dogi hingga terpental. Dari atap mobil, Yerim juga mencoba menembaki mereka tetapi gagal karena taksi Dogi dilapisi anti peluru. Dogi lalu memerintahkan timnya menuju perahu sementara ia sendiri mengalihkan perhatian Yerim. Situasi semakin genting saat mobil Beoksong muncul, dan satu persatu kendaraan anak buah penulis Go mendorong mobil Dogi ke arah laut. Terdesak dari berbagai sisi, termasuk oleh truk ikan, Dogi akhirnya menekan tombol peledak rahasia. Mobil-mobil musuh pun meledak seketika, sebuah sistem darurat yang sebelumnya dirancang Jin Eon untuk situasi terburuk. Setelah ledakan reda, Dogi keluar dari taksi yang rusak. Namun penulis Go ternyata selamat dan berniat kabur sambil mengancam akan membangun kembali perusahaannya. Mendengar itu, Dogi mengambil pistol dari truk ikan dan menembak perahu yang hendak digunakan penulis Go, hingga meledak di tengah laut. Usai kasus tersebut dituntaskan, tim Rainbow Taxi kembali ke kota. Mereka menyaksikan siaran langsung reporter Bong yang membongkar seluruh kejahatan penulis Go dan jaringannya, termasuk kematian seniornya saat investigasi. Di akhir perjalanan, Dogi yang mengemudikan mobil derek sambil menarik taksi yang rusak, diminta timnya untuk mendeklarasikan keberhasilan operasi mereka. 모의 발상문에 종료합니다.